kita bahas sebuah jejak sejarah tentang Sangsaka bendera merah putih. Dari sisi semiotika hukum, Sangsaka bendera merah putih digunakan sebagai identitas sebuah negara, dalam hal ini negara Republik Indonesia. Bendera Indonesia terdiri dari warna merah dan putih. Semiotika warna merah menggambarkan keberanian dan raga manusia, serta putih melambangkan kesucian dan jiwa dari manusia itu kalau kita kaji dari sisi semiotika. Pertanyaan yang perlu kita ajukan, bagaimana sejarah bendera merah putih dalam peradaban bangsa Indonesia? Warna merah putih pada bendera telah digunakan sejak zaman kerajaan, yaitu Majapahit pada abad ke-13 dan kerajaan Bugis Bonai. Kemudian kita bisa telusuri jejak sejarah berikutnya. Pada 1928 di Pulau Jawa, bendera merah putih digunakan sebagai bentuk protes dan semangat dari pelajar dan kaum nasionalis untuk lepas dari penjajahan Belanda. Kemudian sejarah mencatat, usai Perang Dunia Kedua dan Indonesia merdeka, bendera merah putih mulai digunakan sebagai bendera nasional. Setelah sebelumnya bendera Belanda berkibar sejak 20 Maret 1602 sampai dengan 8 Maret 1942. Jadi 340 tahun bendera Belanda berkibar di tanah peradaban bangsa Indonesia. Dan bendera Jepang berkibar 8 Maret 1942 sampai dengan 7 Agustus 1945. 3 tahun 5 bulan di Indonesia. Sebelum bendera Sangsaka merah putih berkibar tanggal 17 Agustus 1945. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana latar belakang kelahiran bendera Sangsaka merah putih? Terkait ini, izin kemerdekaan dari Jepang ketika itu 7 September 1944, badan yang membantu pemerintah pendudukan Jepang, Chosain, mengadakan sidang tidak resmi pada 12 September 1944 yang dipimpin Soekarno. Sidang tersebut membahas tentang pengaturan penggunaan bendera dan lagu kebangsaan yang sama di seluruh Indonesia. Ingat, ketika itu hanya 2 hal yang sedang dibahas, yaitu bendera kebangsaan dan lagu kebangsaan. Warna merah adalah simbol berani dan warna putih adalah simbol suci ketika itu dimaknai secara semiotika. Namun dipahami lebih dalam lagi bahwa warna merah dan putih menjadi jati diri bangsa Indonesia. Bendera merah putih yang pertama tersebut dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegagasaan Timur 56, Jakarta. Bendera Indonesia pertama kali dikibarkan oleh Latif Hendraningrat Suhud dan SK Trimurti. Selanjutnya dalam perjalanan sejarah, bendera merah putih sempat dipisahkan menjadi 2 bagian, warna merah dan putihnya. Bendera Sangsaka merah putih sempat dipisahkan menjadi 2 bagian karena situasi mendesak. Pada 4 Januari 1946, Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri pindah ke Yogyakarta karena keamanan para pemimpin RI Republik Indonesia tidak terjamin di Jakarta ketika itu. Nah, saat itulah bendera pusaka dikibarkan di Gedung Agung, Yogyakarta. Pada 19 Desember 1948, Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Presiden Soekarno menyelamatkan bendera Sangsaka merah putih dan mempercayakan kepada ajudan Presiden Hussein Mutahar bendera merah putih Indonesia yang pertama tersebut dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 di Jalan Pegagasaan Timur 56, Jakarta. Diselamatkan. Kita ketahui bahwa kita dalami secara semiotika arti bendera merah putih seperti disebutkan sebelumnya dalam sidang tanggal 12 September 1945 dihasilkan panitia bendera kebangsaan merah putih. Panitia tersebut menggunakan warna merah dan putih sebagai simbol tersendiri. Warna merah dalam bendera Indonesia berarti berani dan warna putih berarti suci. Sedangkan untuk ukuran dari bendera, ketika itu dibicarakan bendera kebangsaan Republik Indonesia memiliki rasio ukuran yang sama dengan bendera Nippon, yaitu perbandingan panjang dan lebar 3:2. Sebetulnya warna merah putih ini mempunyai keterkaitan dengan era kerajaan Majapahit dengan peradaban bangsa Indonesia sendiri.
Warna merah dan putih juga digunakan dalam gambar 9 garis merah dan putih bendera Kerajaan Majapahit. Kemudian sejarah berjalan. Pada Juni 1949, Presiden Soekarno meminta kembali bendera pusaka dari Hussein Mottahar. Lalu Hussein Mottahar menjahit kembali bagian merah dan bagian putih yang terpisah. Bendera Sang Saka Merah Putih disamarkan dengan bungkusan koran. Lalu faktanya diserahkan kepada Sujono untuk dikembalikan kepada Presiden Soekarno di Bangka. Pada 6 Juli 1949, Presiden Soekarno bersama bendera pusaka Sang Saka Merah Putih tiba dengan selamat di ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta. Ketika itu sudah RIS. Nah, pada 17 Agustus 1949, bendera pusaka kembali dikibarkan di halaman depan Gedung Agung Yogyakarta. Kemudian sejarah mencatat pada 28 Desember 1949, sehari setelah penandatangan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda di Den Haag, disaksikan oleh perwakilan BPBB, bendera pusaka disimpan di dalam sebuah peti berukir untuk diterbangkan dari Yogyakarta ke Jakarta dengan pesawat Garuda Indonesian Airways. Nah, kemudian sejak 1958, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 40 1958 tentang bendera kebangsaan Republik Indonesia, bendera merah putih pertama ditetapkan sebagai bendera pusaka. Jadi patut dicatat sejak 1958. Nah, akhirnya setiap tahun bendera Sang Saka Merah Putih dikibarkan hanya pada 17 Agustus saja. Namun bendera pusaka terakhir dikibarkan pada 17 Agustus 1968 di Istana Merdeka. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan karena kondisi bendera merah putih rapuh. Warna sudah pudar karena usia dan kualitas kain bendera. Lalu sejarah mencatat 1969 bendera duplikat yang terbuat dari sutra mulai dikibarkan setiap tanggal 17 Agustus sampai saat ini. Bendera merah putih pertama disimpan dalam viktrin terbuat dari plexiglas berbentuk trapesium di ruang bendera pusaka di Istana Merdeka. Disimpan dengan suhu ruangan 27,7 derajat Celcius dengan kelembaban ruangan penyimpanan 62%. Faktanya, bendera pusaka itu digulung menggunakan pipa plastik dilapisi kain putih. Pada bagian luarnya dilapisi semacam kertas singkong, aflaks, berkualitas tinggi dan diikat pita merah putih. Saat ini bendera Sang Saka Merah Putih berstatus sebagai cagar budaya nasional sesuai surat keputusan Menteri 003/M/2015 dengan nomor registrasi RNCB 20150201010032 sama dengan rancangan lambang negara Republik Indonesia juga sudah ditetapkan menjadi benda cagar budaya nasional. Nah, setiap bendera ini dinaikkan saat 17 Agustus lagu bendera, berkibarlah benderaku yang merupakan lagu yang diputarkan untuk bendera merah putih. Namun kalau menaikkan bendera saat 17 Agustus dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pertanyaan yang sangat menarik di publik adalah bagaimana tata cara penggunaan bendera. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bendera negara dikibarkan atau dipasang pada tiang yang besar dan tinggi seimbang dengan ukuran bendera negara. Bendera negara yang dipasang pada tali diikatkan pada sisi dalam kibaran bendera negara. Bendera negara yang dipasang pada dinding dipasang membujur rata. Bendera negara dinaikkan atau diturunkan pada tiang secara perlahan-lahan dengan hikmat dan tidak menyentuh tanah. Pada waktu penarikan atau penurunan bendera, semua orang yang hadir memberi hormat dengan berdiri tegak dan hikmat sambil menghadapkan muka pada bendera hingga selesai. Penaikan dan penurunan bendera dapat diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Inilah beberapa catatan tentang jejak sejarah hukum lambang negara dan analisis semiotikanya. Nah, tentu ada larangan yang terkait dengan Sang Merah Putih sebagai bendera negara. Di antaranya, setiap orang dilarang merusak, merobek, menginjak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara. Nah, hari ini ada surat edaran dari Setnek yang ditujukan kepada gubernur kabupaten untuk mengibarkan bendera merah putih mulai 1 Agustus sampai 30 Agustus sebagai himbauan untuk partisipasi hari proklamasi. Ya, walaupun di Undang-Undang Nomor 24 2009 setiap tanggal 17 tidak perlu kita masalahkan substansinya,
karena ini berkaitan dengan kesadaran sejarah kita, rasa kebangsaan kita, rasa nasionalis kita. Ya, semoga ini menjadi sebuah catatan sejarah, dan kesadaran sejarah itu penting karena sejarah itu adalah jendela dunia. Bagaimana generasi kita, lintas generasi bisa menghargai identitas negara, simbol-simbol negara. Ada 3, bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, dan lambang negara Republik Indonesia. 3 hal itulah yang disebut simbol negara sebagaimana diatur di pasal 36A, 36B, 36C Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 hasil amandemen. Ya, jadi pada awalnya substansi bendera dan lagu kebangsaan diatur di Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen, dan setelah itu ditambahkan 1 lagu kebangsaan. Tadinya hanya bendera saja yang diatur dan bahasa, tapi lagu kebangsaan dan lambang negara baru diatur setelah amandemen tahun 2000 di pasal 36A dan 36B. Demikian jejak sejarah yang berkaitan dengan Sang Saka Merah Putih. Terima kasih atas perhatian saudara. Sampai jumpa dengan informasi-informasi yang berkaitan dengan edukasi kenegaraan, kehidupan kenegaraan. Mari kita rayakan HUT kemerdekaan setiap tahun dengan menaikkan bendera merah putih di rumah-rumah warga, seperti warga-warga negara lain yang bangga dengan peradaban bangsanya. Jangan lupa di-share, like, komen, dan subscribe channel Curiman Corner ini.